Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ali sidqi wal wafa. Ikhwatal iman azakumullah, saya tidak ingin berceramah malam hari ini, hanya pertama-tama mengungkapkan rasa terima kasih terdalam atas sambutan rekan-rekan semuanya. Saya hanya ingin mengingatkan satu ayat yang penting untuk kita renungkan bersama-sama. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Kita ini semuanya sesama orang mukmin. Kalau ada perselisihan di kalangan orang muslim, berbuat islahlah. Bagi siapapun saja yang ingin meniti jalan ruhani, ingin dekat dengan Allah, ingin berjuang untuk Islam, jangan pernah berpikir Anda tidak ditentang, dikucilkan oleh orang, dihina oleh orang. Tidak, selalu akan ada konflik. Selalu akan ada konflik. Dan kita ini belum siapa-siapa. Dan itu justru ujian kita bersama-sama. Apakah kita ini mau sungguh-sungguh meniti jalan Allah atau tidak? Itu yang jadi ingatan kita bersama. Jadi ingat sama kalau kita ini berjuang di jalan Allah. Bagi penggiat masjid, penggiat amal soleh, atau siapapun saja. Nabi Nuh 900 tahun tidak ada orang care. Al-Quran menceritakan ketika dia memberikan dakwah, orang-orang menutup hidungnya, menutup telinganya. Tidak ada ustadz hari ini yang kalau berkhutbah, semua orang begini. Belum ada. Jadi kalau kita berbuat amal soleh, terus kemudian ada mencibir dan segala macamnya, take it easy. Karena kita tidak ingin mencari kehormatan di mata manusia. Kita ingin mencari kehormatan di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu justru yang harus kita tekankan. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sharingkan mungkin sebentar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis dari riwayat Imam Tirmidzi yang penting untuk kita tancapkan dalam hati kita. Ya ayuhan nas, absyus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam. Kalau kita ingin masuk surga, sebarkan salam. Lawan orang dengan salam. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau ada orang yang tidak bisa mengontrol emosinya, berkata kepada Anda, say peace. Qalu salama. Karena apa? Karena itu mengantarkan Anda tadkhulul jannata bisalam. You are going to enter paradise, man. Karena itu doang, karena you say salam. Karena kita melawan kejelekan dengan kebaikan. Itu yang penting. Dan itu yang penting kita semuanya tanpa menyalahkan manapun. Mari kita hadapi apapun saja. Karena selalu akan ada konflik. Dimanapun ceritanya masjid selalu ada konflik. Mau di Indonesia, mau di Arab, mau di kampung manapun selalu ada konflik. Karena itu ujian bagi kita. Apa kita sungguh-sungguh mengelola masjid karena Allah atau karena prestasi yang lain. Kalau kita mengelola organisasi apapun pasti ada konflik. Kalau tidak mau konflik, tidak usah ngelola. Kalau kita pasti ada konflik. Persoalannya adalah niat kita itu. Kalau ada yang mungkin orang tidak mengerti, mungkin orang tidak mengontrol emosinya, karena itu yang disebut dengan itu jahil dalam bahasa adalah orang yang tidak bisa mengontrol emosinya. Akil adalah orang yang bisa mengontrol emosinya. Kalau ada orang yang khatabahumul jahilun qalu peace man, qalu salama. Qalu salama. Yang kedua, kalau kita ingin masuk surga, selain yang pertama absus salam at'imut ta'am. Tidak hanya ucapan verbal, tapi bentuk amalia konkret untuk membantu orang lain. Dalam bentuk ngasih makanan, dalam bentuk apapun saja. Secara gampangan kita ngasih basic need. Tidakkah kita masih ingat salah satu contoh kehidupan kita Ali Zainal Abidin? Ya. Yang ketika meninggal dunia, orang kelihatan bulir-bulir hitam di punggungnya. Orang yang mendikan berkata, "Mahada, apa ini?" Semua sepakat bahwa ini adalah bekas hitam karena beliau memanggul gandum untuk 100 rumah di Madinah. Tiap malam dia panggul, dia kasih satu-satu tanpa satu orang pun tahu kalau yang ngasih adalah Ali Zainal Abidin. Baru setelah meninggal dunia, 100 orang berkata, kok enggak ada lagi ya makanan ke rumah kita. Dia tahu karena yang memberi adalah Ali Zainal Abidin. Itu yang disebut dengan wa'at'imut ta'am. Wa'at'imut ta'am. Kalau kita bisa gitu, tadkhulul jannata
bisalam, men. Ya, itu yang penting untuk kita renungin. Kalau kita renungin pertama, absus salam. Berusaha kita mengimplementasikan bukti Islam kita dengan cara menyebarkan rasa damai secara verbal, ungkapan kita. Yang kedua, secara perbuatan, at'imut ta'am. Dalam bentuk apapun, at'imut ta'am. Itu yang bentuk. Ketika Taus Ibn Isan bertanya kepada Ali Zainal Abidin, ya Ali Zainal Abidin, kenapa engkau melakukan sujud sedemikian banyaknya? Sehingga digelari dengan Imam Sajjad, imamnya orang yang bersujud. Kenapa engkau begitu terlalu banyak? Kata dia, bukankah engkau cucu Rasulullah SAW? Bukankah engkau berhak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? Bukankah engkau bisa melakukan nepotisme, bahasa kita, dengan Rasulullah SAW? Jawabannya simpel, saya tidak merasa aman diriku ketika aku mendengar bahwa faidhanu fi khafisur, kalau nanti sudah ditiup sangkakala fala ansaba bainahum, enggak ada lagi hubungan nasab. Dan saya tidak tahu apakah saya masih dianggap sebagai bagian dari keluarga Rasul atau tidak. Dan segala macam. Kalau nanti sudah hari kiamat, saya juga tidak tahu karena Allah berkata, nanti kalau sudah datang hari kiamat, tidak ada lagi hubungan persaudaraan. Yaumal fasl, hari pemisahan. Dan itu yang membuat nggak bisa lagi. Kata dia, bukankah engkau berhak mendapat syafaat? Tapi Al-Quran menyatakan syafaat Nabi itu hanya 5 nirtadha. Saya tidak tahu apakah saya orang yang diridhoi atau tidak. Yang terakhir kata dia, saya juga tidak yakin bahwa saya akan mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah qaribun minal muhsinin. Dan saya tidak tahu apakah saya ini orang yang sudah berbuat berbuat ihsan atau tidak. Ini yang penting untuk kita renungkan yang pertama-tama. Yang kedua, at'imut ta'am. Karena nilai kita diukur dari dua hal ini. Ya, kebajikan verbal kita dan kebajikan amal kita. Sekali lagi saya ungkapkan satu hadis lagi untuk menggedor hati kita masing-masing. Innahu la ya'tir rajul al-azimus samin. Sungguh nanti di hari kiamat, yaumal kiamah akan datang rajulul azim, laki-laki yang besar, as-samin dan penuh lemak kayak saya. Semoga bukan saya. Ar-rajulul azimus samin. Kata Rasulullah SAW, la yazinu indallah, dia tidak ada harganya di mata Allah nanti. Hanya seperti apa? Janaha ba'udah. Wingnya lalat. Nggak ada harganya sama sekali di depan Allah. Kenapa? Tidak ada absus salam, tidak ada at'imut ta'am. Ini yang penting. Lihat Al-Quran menyatakan kalau kita ingin menjadi manusia surga, dua hal berkaitan dengan manusia. Lihat, bukan berkaitan dengan Allah dulu, tapi berkaitan dengan manusia dulu. Baru nanti yang ketiga berkaitan dengan Allah. Otak kita berpikir kalau kita masuk surga apa pertama kali? Sholat, Pak. Zakat, Pak. Semua yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Subhanallah, hadis ini mencengangkan kalau kita renungkan. Allah, hubungan dengan Allah diletakkan yang ketiga. Kenapa? Karena ada orang yang baik sholatnya tapi tidak punya dampak kebajikan sosial. Omongnya mencibir orang. Ngaku punya agama tapi kelakuannya tidak pernah punya fungsi kemanusiaan. Ini yang penting untuk kita renungkan. Yang pertama, sekali lagi absus salam, at'imut ta'am. Baru yang ketiga, bukti bahwa kita sungguh ikhlas beribadah kepada Allah. Dan bukti penghambaan kita kepada Allah. Wasallu wan nasu niyam. Salatlah ketika manusia sudah tidur. Karena itu bukti bahwa kita ikhlas beribadah. Kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah SWT. Kalau kita punya tiga hal itu, kita akan dipersilahkan masuk surga dengan cara damai. Dan tidak ada yang kita ingini kecuali itu kita semuanya. Karena itu ini penting bagi kita renungkan bersama-sama. Bergembiralah kalau kita diuji oleh Allah. Karena itu jalan kita untuk naik kelas. Dan berbahagialah untuk orang-orang yang memang dikasih ujian. Karena Allah melihat kita layak untuk naik derajat. Kalau nggak ada ujian, dan naik derajat. Dan naik derajat. Ambil itu, jadikan peluang untuk makin dekat kepada Allah SWT. Untuk makin takarrub kepada Allah SWT. Sekali lagi, hadis ini mari kita amalkan bersama-sama. Absus salam, at'imut ta'am, sallu wan nasu niyam, tadkhulul jannata bissalam. Kira-kira itu. Dan yang paling terakhir, saya mohon maaf dari teman-teman dari UIN Malang, kayaknya kemalaman tadi dari Dandenong, jadi langsung menuju tempat tinggalnya, sehingga saya yang merupakan representasinya. Dan karena itu
sekali lagi saya mohon maaf kepada masyarakat di daerah Westol karena teman-teman dari UIN Maulana Malik Ibrahim tidak bisa hadir malam hari ini, dan kami mewakili institusi, ada Mbak Mei di sana, memohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kekeliruan, dan terima kasih sebanyak-banyaknya atas semua kebaikan dan warm welcome dari sahabat-sahabat semuanya, dan saya akhiri hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian ceramah yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Sofyan Saha dari UIN Medan dan juga Muhammad Yahya dari UIN Malang. Pak Sofyan tadi berbicara tentang pentingnya sholat dan juga zakat. Aqimis sholah wa atuz zakah. Dan yang paling penting di akhir pembicaraan beliau adalah bahwa kita laki-laki terutama itu di-encourage untuk sholat berjamaah di masjid tepat waktu, karena itu adalah salah satu bukti dari keimanan kita. Dan nampaknya itu tidak cukup, itu harus dibarengi juga dengan the spirit of giving, itu dari intinya. Pak Yahya tadi juga sedikit sama, beliau tadi memberikan materi terkait dengan 3 hal, yaitu spreading salam, kemudian mengimplementasikan salam itu ke dalam kehidupan nyata, sama juga yaitu the spirit of giving, dan yang terakhir adalah menegakkan sholat malam di mana manusia lainnya sedang tidur dan kita benar-benar diuji keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kita masih punya waktu hingga jam 10 malam, insya Allah masih ada waktu sekitar 20 menit. Untuk itu, kesempatan pertanyaan saya berikan kepada jamaah. Barangkali ada yang bertanya. Silahkan. Om Betaruka. Ada yang lain? Pak Yahya. Pak Yahya, Pak Azhari maksud saya, Azhari Yahya. Silakan Om Beta dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau tidak salah ada Ustadz Yahya kasih keluar kalau ada dua sesama muslim yang berselisih maka damaikanlah. Kalau tidak salah saya pernah dengar juga kalau ada yang masalah perang, tetapi kalau yang satunya salim maka perangilah, setelah mereka sadar baru saya mungkin masih itu ya anunya, apa hubungannya. Jadi bagaimana kalau umpamanya yang sesama muslim tapi ada yang katanya ada yang salim, jadi harus sama-sama diperangi dulu. Kalau sudah sadar baru didamaikan. Itu aja minta penjelasan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajukan minta semacam pemikiran dari Ustadz Sofyan. Ya. Tadi dikatakan bahwa ada 2 hal, berikan salat dan berikan zakat atau spirit of giving. Di Indonesia yang notabene penganut Islam terbesar di dunia, yang kalau 2 hal ini dilaksanakan baik, saya pikir nggak ada orang miskin di Indonesia, Pak. Tidak ada orang miskin di Indonesia lagi. Tidak ada yang papa dan miskin, nggak ada lagi. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kenapa secara kuantitas kita begitu banyak muslim, tapi kondisi hari ini miskin juga banyak. Ini di mana salahnya, Pak? Kalau memang 2 ini diimplementasikan,
atau barangkali duanya nggak dilaksanakan barangkali. Ini kalau ini dua dilaksanakan nggak ada, Pak. Buktinya kita masih banyak yang miskin. Barangkali dua ini tidak dilaksanakan. Tapi itu hanya semacam entropy saja. Tapi yang ingin saya tanyakan bagaimana Pak pengalaman di negara lain? Bapak sudah banyak kemana-mana, sudah di Mesir, sudah ke Qatar, ke India, dan bahkan sampai ke Australia. Mungkin pelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari berbagai kunjungan Pak ke beberapa negara untuk kita implementasikan di Indonesia untuk menghargai martabat Muslim Indonesia, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Salam. Baik, sekarang Pak Yahya, saya undang untuk memberikan jawaban pertanyaan Pak Peta, Om Peta, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya khas Makassar kayaknya ini. Suka bakar-bakaran ini. Kalau ada dua kaum muslim sedang berkonflik, apakah dibiarkan berkonflik baru setelah itu dikasih, saya tidak tahu kalau ada dalil atau ada petunjuk demikian Bang Petaruka, tapi sepanjang yang saya mengetahui bahwa kalau perdamaian itu bisa dilakukan, itu justru yang paling di-emphasize dalam agama kita. Jadi sebagaimana dulu kalau kita melihat proses peperangan misalnya Siffin atau Sayyidina Ali mati-matian untuk berusaha tidak terjadi peperangan. Jadi tidak ada sepanjang yang saya pahami, tidak ada contoh di dalam kajian keislaman kita diperbolehkan membiarkan dua kelompok yang sedang conflicting parties untuk let them go and fight each other. Terus kemudian baru setelah itu diperselesaikan, tidak, tentu saja. Maksudnya kalau dua pihak bersengketa kita mau damaikan, tetapi satu pihak ini masih tetap zalim. Yang pihak yang mau mendamaikan ini sama-sama memerangi yang saling ini. Setelah mereka sadar baru. Ya. Sebenarnya mungkin hanya persoalan manajemen konflik saja, dan kita sudah punya tata aturan sebagaimana misalnya kalau dalam kajian ketatanegaraan yang lebih modern atau dalam sistem negara Islam, tentu sudah ada mahkamah syariah yang nanti bisa tergantung kasusnya apa. Kalau misalnya kasusnya bisa dibawa ke proses yang lebih, jadi proses islah itu tidak hanya berarti saya yang mengislahkan atau Pak Bambang yang mengislahkan, ya. Jadi islah itu bagaimana proses antara dua parti yang saling berkonflik itu bisa diselesaikan, entah melalui mahkamah, entah melalui apapun saja caranya. Tapi yang penting bahwa wasulhu khair, ya, bahwa proses islah itu kalau dilakukan itulah yang terbaik, yang harus tentu kezaliman harus dihindari, ya. Tetapi tentu tidak dengan cara main kita sendiri, itu karena dalam Islam pun kita punya tata aturan. Itu mungkin secara monggo mungkin ditambahi Ustadz, ya. Silakan Pak Ustadz. Harus di sini Pak. Pak. Harus masuk TV soalnya. Abu Bakar Siddiq pernah ditanya, "Ya Rasulullah, jika dihadapkan kami dengan dua orang, satu orang sangat sayang kepada kami, satu orang benci kepada kami, kepada siapa kami harus memberi?" Kata Abu Bakar, "Beri lebih besar ganjarannya kepada orang yang engkau benci." Memberi itu kepada orang yang kita benci. Wah, ini sangat hebat peradaban Islam di dalam spirit of giving. Bahkan ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasul, kepada siapa kami harus memberi?" Wabda biman ta'ul. Mulai dari orang yang engkau lihat sangat memerlukan bantuanmu dari keluargamu yang terdekat, saudaramu yang terdekat. Saya kira terjadi cekcok di antara kita sekarang itu kan selalu masalah perut, ya kan? Tetapi kalau kedua belah pihak
sudah terbiasa saling memberi, saya kira itu akan terlepas dari konflik. Maka pada tahun 1991 saya dapat 2 beasiswa. Satu melalui Cokro Aminoto ke Melbourne University, satu lagi ke Al-Azhar Kairo. Saya minta fatwa kepada emak saya, "Mak, ini dapat 2 beasiswa, tamat dari Gontor, ke Melbourne University, Australia, satu lagi ke Al-Azhar Kairo. Kemana saya harus pergi?" Ibu yang bijaksana mengatakan, "Australia itu kan negara penjajah dulu. Kalau kamu kuliah di sana, kamu tidak akan bisa mengunjungi Kairo." Betul juga ya. Tapi kalau kamu tamat dari Kairo, kamu akan mudah kemana saja. Wah, luar biasa. Andai saya tamat saat itu dari Melbourne, mungkin sekarang saya tak bisa ke Kairo. Karena Dr. Muhammad Mursi dan Ikhwanul Muslimin dimusuhi. Yang berjenggot sulit masuk. Tapi tamat dari Kairo bisa ke Melbourne. Nah, luar biasa. Walaupun berjenggot. Saya ditakdirkan Allah kuliah di negara-negara miskin. Al-Azhar, Kairo, Mesir sangat miskin. GNP-nya jauh di bawah Indonesia. Tapi apa yang membuat negara itu berkah, hebat, menjadi kaya? Karena Al-Azhar University. 100.000 lebih mahasiswa Al-Azhar beasiswa. Mendapat beasiswa, scholarship. Ilmiahnya namanya beasiswa, scholarship. Bahasa agamanya sedekah. Ya. Jadi saya sekolah dapat sedekah dari orang lain. Kenapa? Karena setiap rumah itu sudah terbiasa memberi. Mulai dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, sampai Syekh Muhammad Ghazali, sampai Yusuf Qardawi. Semuanya bukunya itu 10% lebih keuntungannya diwakafkan untuk Al-Azhar. Sampai Jamal Abdul Nasir, Anwar Sadat, Husni Mubarak pernah kehabisan anggaran belanja. Kemana ia minjam? Kepada Al-Azhar. Maka ketika Husni Mubarak turun, wah, sangat bergembira Al-Azhar. Kenapa bergembira? Karena Husni Mubarak selalu ngutang kepada Al-Azhar, tak pernah dibayar-bayar. Nah, ini realistis yang tak pernah diungkap. Saya juga dapat beasiswa ke Pakistan, India, tahun 96, saat itu rusuh Benazir Bhutto, maka saya pindah ke New Delhi. Di New Delhi, India, saya jumpa dengan Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amitabh Bachchan. Di situ saya juga dapat beasiswa. Bahkan di University of Lucknow, luas luar biasa seperti Monash ini, saya melihat di sana orangnya sangat dermawan. Dalam keadaan susah, mereka memberi untuk talabul ilmi. Apa yang terjadi sekarang? Lihat saudara-saudara sekalian, Pakistan, India semakin kuat. Jadi kalau kita memberi, kita semakin kuat. Coba lihat orang yang memberi dengan orang yang meminta. Jangankan tangannya, wajahnya pun berbeda. Ya kan? Wajah pemberi dengan wajah pengemis. Beda apa enggak? Beda kan? Hunaka farqun syasi' baina man yu'ti baina man yatasa'al. How give and how ask somebody. Beda yang sangat jauh antara orang yang memberi. Kenapa negara Pakistan semakin kuat? Mereka bisa membuat nuklir, atom. Bahkan di India, Dr. Muhammad Salam dan Salam Kalam membuat nuklir, reaktor nuklir. Luar biasa. Ternyata ketika ia menjadi presiden, lebih banyak ia memberi daripada menerima.
Semakin dia memberi, semakin terbuka pikirannya. Akhirnya ia semakin cerdas. Dan sekarang kita jauh ketinggalan dari India, Pakistan. Malaysia juga demikian. Semangat mereka memberi itu luar biasa. Kurban mereka dilempar ke Kamboja, Vietnam, Indonesia. Orang Indonesia kalau kurban milih kambing paling besar atau kambing paling kecil? Hah? Paling kecil ya. Coba bayangkan Bapak Ibu, ini sekitar sampel kita. Apa yang terjadi andai di Jakarta? Ada tanah yang luas 10 kilometer kali 9 kilometer hanya sekali dipakai dalam setahun. Ada tanah luasnya 10 kilometer, lebar 9 kilometer, sekali dipakai setahun, tanah itu tambah sempit apa tambah luas? Hah? Pasti akan tambah sempit. Tapi lihat Padang Arafah. Padang Arafah. Panjangnya 10 kilometer, lebarnya 9 kilometer. Tak berkurang-kurang, bahkan diperluas. Padang Arafah diperluas. Muzdalifah diperluas. Mina diperluas. Kenapa? Karena mental mereka, mental memberi. Sementara kita mentalnya mental menyimpan. Saya pernah membaca penelitian dari Kompas, Spirit of Giving, semangat memberi. Kita jauh berada di bawah Brunei dan Malaysia. Kita hanya setara dengan Kamboja saat ini. Kita berada di bawah Vietnam. Apa bukti mereka? Salah satu adalah jalan di Jakarta. Jalan di Jakarta. Seorang engkong, kakeknya membuat rumah, di depannya itu 1,5 meter. Bajai pun sulit lewat. Bajai sulit lewat. Mati engkong, anaknya situ jalan tetap 1,5 meter. Bajai sulit lewat. Cucunya hidup, tinggal 1 meter, pot bunga lagi di depan, tambah lagi polisi tidur. Andai sang keluarga ini, Betawi yang luas rumahnya itu, tanahnya 1,5 meter ia wakafkan. Yang sana juga 1,5 meter, jadi 2,5 meter. Nikmat apa enggak itu? Tapi karena saling pelit, saling bakhir, berlomba pelit, berlomba kikir, akhirnya semuanya jadi susah. Jadi Indonesia sekarang kita at-tasabuk fil bukhli. Berlomba-lomba di dalam competition of the bakhil. Lomba-lomba pelit, lomba-lomba bakhil. Bahkan kita selalu menerjemahkan zakat itu setahun sekali. Asal zakat sama dengan setahun sekali. Dan itu pun pada bulan Ramadan. Setahun sekali. Padahal ada zakat tahunan, zakat bulanan, zakat mingguan, zakat harian. Sehingga Yusuf Qardawi dalam fikih zakat mengatakan, az-zakatu hiya sadaqat. Sedekah tahunan, bulanan, mingguan, harian. Ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdad. Not lose our property, our material, which given by us. Jadi tidak akan hilang harta yang kita berikan, tapi akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Conclusion, summary yang dapat kita raih di sini, apa yang terjadi? Kita di negara Indonesia ini harus kita perbaharui mindset kita. Makan itu akan lebih enak kalau bersama-sama, bukan sendirian. Harta kita yang sebenarnya adalah yang kita beri,
bukan yang kita makan. Maluka ma anfaqta, la ma akalta. Saya membaca tulisan ceramah dari Pak Imam Rektor UIN Malang ya. Ternyata beliau sangat dermawan. Kemana Imam Suproyogo ya. Ini rektor yang luar biasa. Semakin banyak ia memberi, semakin banyak ia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara rektor-rektor yang lain semakin sedikit memberi, berpenyakitan semua. Ya kan? Banyak yang sakit. Cobalah lihat kawan-kawan kita, para dosen PNS, mana lebih sering sakit? Dosen yang pelit apa dosen yang dermawan? Luar biasa ya, keajaiban dari spirit of giving, semangat dari memberi ini. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, mengapa jemaah tabligh India Pakistan sangat tergila-gila dengan Basti Hazrat Nizamuddin? Basti Hazrat Nizamuddin. Di New Delhi ada namanya Basti Hazrat Nizamuddin. Apa itu? Tempat pertemuan. Syekh Maulana Zakaria mendirikan semacam hotel 4 lantai. Setiap hari ribuan orang di situ. Ribuan orang di situ. Free 3 days. 3 hari gratis tinggal di situ dan gratis makan. Dimanapun tak dapat. Sampai orang Indonesia nggak ada niat ke Mekah kalau belum lagi melihat apa? Basti Hazrat Nizam. Saya lihat sendiri, luar biasa. Anaknya namanya Zakaria, kuliah sama saya. Sofyan, kami pernah kehabisan ini stok. Stor kami kehabisan, makanan kehabisan. Tiba-tiba datang makanan luar biasa. Belum sempat kami membuat surat ucapan terima kasih, mereka sudah pergi. Kami lihat lagi, tidak nampak wajah mereka. Mereka mungkin malaikat yang diturunkan oleh Allah. Tak habis-habis Pak. 3.000 orang lebih setiap hari makan minum gratis. Gimana kita mikirkannya itu? Hah? Dan itu bisa dilakukan. Kenapa? Spirit of giving. Give and given. Kalau kita banyak memberi, kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan katsira kepada Ustadz Sofyan dan juga Ustadz Yahya. Bapak Ibu sekalian, demikian rangkaian ceramah oleh Bapak penceramah berdua. Ustadz Yahya, kita doakan semoga bisa kembali ke sini bulan April insya Allah saat Easter break. Kita insya Allah seperti biasa akan ada The Journey of Soul insya Allah. Dan pada saat itu pula Ustadz Yahya insya Allah akan segera menyelesaikan studinya, yaitu submit. Tetapi meskipun secara teori beliau belum selesai, tetapi beliau sudah memproduce beberapa doktor. Salah satunya adalah Menteri Agama kita. Beliau mendapatkan doktor honoris causa dari Thailand dan buku yang ditulis adalah tulisan Ustadz Yahya. Begitu juga dengan pidatonya. Dan insya Allah pada tanggal 25 ini Pak Menteri Agama juga datang ke Geelong, itu juga pidatonya ada tulisan Ustadz Yahya insya Allah. Jadi kita doakan semoga Ustadz Yahya bisa kembali ke Melbourne bersama kita semuanya insya Allah. Mari kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.